Oke guys, jadi pada video hari ini kita akan beraksi belajar akuntansi. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar tentang belajar tentang akuntansi. Yeay, akuntansi. Jadi kita bakal jelasin tentang akuntansi di bagian penerapan akuntansi. Ya, kenapa bagian penerapan akuntansi? Karena zaman sekarang, zaman COVID-19 ini, rasanya pengelolaan keuangan, karena akuntansi itu berbicara tentang pengelolaan keuangan ya guys ya. Jadi hari ini rasanya sangat-sangat penting untuk kita belajar akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan akuntansi. 2 hours later. Oke, jadi penerapan akuntansi ada dua tempat ya. Jadi yang pertama itu penerapan akuntansi pada organisasi nirlaba. Jadi organisasi nirlaba, organisasi yang bisa dibilang tidak mementingkan laba atau orientasinya tidak pada laba di sini. Jadi laba itu bagi teman-teman yang belum tahu, bagi mabos-mabos yang belum tahu, laba itu keuntungan. Ya, jadi laba itu keuntungan. Nah, terus yang kedua yaitu di penerapan akuntansi di perusahaan. Nah, jadi di perusahaan ini istilah yang mementingkan laba seperti itu. Jadi yang mementingkan laba, yang mengutamakan, anggap deh laba adalah segala-galanya wis di perusahaan. Oke guys, jadi pada video kali ini kita menggunakan referensi buku ajar teori akuntansi karangan dari Ibu Lohgede Kusumadewi, karangan dari Ibu Nilo Hasri Safitri dan Imade Dwita Atmaja. Nah, jadi pada kesempatan ini, pada video ini kita akan menggunakan referensi tersebut sebagai bahan acuan untuk penjelasan nanti ke depannya. Nah, seperti itu. 2 hours later. Oke guys ya, jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang akuntansi, penerapan akuntansi itu zaman sekarang ini semakin kompleks. Jadi sebagai untuk pengambilan keputusan ekonomi, bisa sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan-keputusan ekonomi yang terkait dengan keuangan ataupun terkait dengan keadaan dari lingkungan kantor, seperti itu kantor atau lingkungan perusahaan. Dan akuntansi ini juga sekarang sudah semakin sering digunakan, hampir seluruhnya digunakan di dalam perusahaan atau organisasi-organisasi nirlaba dan juga organisasi-organisasi seperti perusahaan yang memang mengutamakan laba seperti itu. Nah, sebenarnya hal ini dikarenakan karena itu semua sudah tercantum atau sudah diatur dalam undang-undang. Jadi setiap perusahaan harus menggunakan standar-standar akuntansi. Jadi sesuai dengan standarnya seperti itu dalam pelaporan keuangannya nanti. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa sekarang itu penerapan akuntansi itu semakin kompleks di semua, mencangkup hampir semua perusahaan. Seperti itu, baik dari perusahaan yang mengutamakan laba ataupun nirlaba seperti yang tadi saya bilang. Nah, alasannya karena sudah tercantum di undang-undang. Nah, seperti itu. Oke, my bosku. Jadi sebenarnya kita perlu tahu juga, kita perlu review juga bahwa akuntansi itu, pengertian akuntansi itu merupakan proses pencatatan, proses penggolongan, kemudian proses peringkasan, kemudian proses pelaporan, sampai terakhir yaitu proses analisa. Di proses analisa atau bisa dibilang proses evaluasi di sini. Jadi itu proses akuntansi dari mencatat transaksi sampai dengan terakhir yaitu bagaimana catatan-catatan itu atau bagaimana suatu informasi itu dapat terkelola dengan baik atau dapat diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang membutuhkan dari informasi itu. Jadi itu sebenarnya pengertian akuntansi. Nah, itu tadi sedikit mengenai akuntansi. Sekarang kita beralih ke penerapan akuntansi pada organisasi nirlaba atau pada organisasi yang tidak mementingkan laba seperti itu. Nah, sebelumnya kita akan bahas mengenai tentang organisasi nirlaba itu apa sih. Nah, menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 45, jadi organisasi nirlaba itu adalah suatu organisasi yang mendapatkan sumber daya dari sumbangan dari anggotanya atau dari pihak-pihak lain tanpa menuntut atau tanpa menuntut sih tepatnya di sini. Jadi tanpa menuntut imbalan apapun seperti itu. Jadi memang full di sini dari sumbangan dari anggota dan maupun dari pihak-pihak lain seperti itu. Sehingga impactnya adalah organisasi nirlaba ini secara garis besar merupakan organisasi yang tidak mementingkan laba dalam proses bisa dibilang di sini proses organisasinya seperti itu. Jadi tidak mengutamakan laba. Nah, itu organisasi nirlaba menurut
PSAK nomor 45 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, jadi dari pengertian tersebut kita bisa ambil ya perbedaan antara organisasi nirlaba dan juga organisasi atau bisa dibilang di sini perusahaan yang mengutamakan keuntungan. Jadi kita bisa ambil perbedaannya yaitu dari caranya mendapatkan sumber daya. Caranya mendapatkan sumber daya, kalau organisasi nirlaba itu cukup dengan dari sumbangan-sumbangan tersebut baik dari anggota ataupun dari pihak-pihak lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Jadi di sanalah letak perbedaan yang sangat signifikan antara organisasi nirlaba dan juga organisasi perusahaan atau entitas di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada pula karakteristik lain dari organisasi nirlaba ini yang bahkan tidak jarang sekali kita temuin di organisasi-organisasi perusahaan. Nah, seperti misalnya transaksi-transaksi seperti sumbangan yang sangat jarang kita temuin di suatu perusahaan tersebut. Nah, jadi itu mungkin salah satu pembeda juga yang cukup signifikan. Nah, maka dari itu organisasi nirlaba ini sebenarnya kita bedakan menjadi dua. Jadi dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu organisasi nirlaba pemerintah dan organisasi nirlaba non pemerintah, seperti itu. Nah, coba deh saya contohkan ya. Jadi salah satu organisasi nirlaba yang populer yang ada di lingkungan kita, seperti misalnya sekolah juga merupakan suatu organisasi nirlaba, kemudian juga universitas, perguruan tinggi ya. Jadi perguruan tinggi juga merupakan organisasi nirlaba. Nah, kemudian juga ada yayasan juga salah satu organisasi nirlaba, dan juga masih banyak sekali organisasi nirlaba apabila kita amati di lingkungan sekitar kita. Nggak jauh-jauh deh nyari. Bahkan di sekitar kita pun sangat banyak organisasi nirlaba. Seperti itu. Jadi organisasi yang memang benar-benar pure dalam bidang pelayanan seperti itu dan tidak mengutamakan labanya. Nah, jadi itu mengenai organisasi nirlaba. Ya, seperti itu. Oke, jadi kita lanjut pada subbab selanjutnya, yaitu tentang laporan keuangan pada organisasi nirlaba. Nah, yang pertama yaitu jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut, seperti itu. Yang kedua yaitu cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan juga aspek kerja dari manajer, seperti itu. Nah, jadi itu fungsi dari laporan keuangan pada jadi fungsinya untuk menilai dua hal tersebut dari laporan keuangan nirlaba ini. Nah, itu untuk subbab pertama. Oke, jadi kita lanjut pada subbab selanjutnya, yaitu tentang laporan keuangan pada organisasi nirlaba. Nah, jadi dalam PSAK nomor 45, pelaporan keuangan tersebut diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk memfasilitasi seluruh organisasi nirlaba di Indonesia. Gitu. Nah, jadi di sini objeknya itu adalah nirlaba yang non pemerintah, yang dimana karakteristiknya itu, jadi karakteristik nirlaba di sini yang dimana yang dijadikan aset adalah seluruh sumbangan ke organisasi nirlaba tersebut. Jadi itulah yang digunakan sebagai aset, seperti itu. Nah, di sisi lain yang penyumbang itu bukan merupakan yang memiliki entitas, jadi bukan pemilik perusahaannya yang memberikan sumbangan, seperti itu. Dan juga di samping itu juga ada asas bahwa si pemilik perusahaan ini, pemilik entitas ini tidak boleh berharap akan adanya hasil, seperti itu. Jadi tidak boleh mengharapkan adanya hasil atau bisa dibilang adanya keuntungan, karena seperti hukum organisasi nirlaba atau pengertian organisasi nirlaba yang dimana nirlaba itu artinya tanpa laba atau tanpa keuntungan, seperti itu. Nah, jadi yang menjadi aset utama adalah sumbangannya, tetapi dengan catatan yang menyumbang itu bukan dari pemilik entitas, dan juga pemilik entitasnya tidak boleh mengharapkan hasil lebih, seperti itu. Nah, itu untuk pelaporan keuangan. Nah, itu tadi tentang laporan keuangan, dan juga perlu digarisbawahi bahwa di dalam laporan keuangan nirlaba ini pendapatan itu disajikan dalam bentuk bruto, sedangkan dalam bentuk netonya, jadi pendapatan keuntungan bersihnya dalam bentuk netonya di sini merupakan berasal dari pendapatan investasi setelah dikurangi beban investasi, seperti itu. Nah, adapun terkhusus di organisasi ini, CALK atau catatan atas laporan keuangan terkait tentang sumbangan baik kas maupun non kas sangat penting, karena itu bisa digunakan untuk menarik donatur sehingga banyak sumbangan yang masuk ke perusahaan nirlaba tersebut, seperti itu.
Oke, jadi kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu terkait tentang tujuan dari laporan keuangan dari organisasi nirlaba seperti itu. Nah, jadi tujuannya itu dimuat di dalam SFAC nomor 4 di sana, bahwa yang pertama itu dan tujuan dari laporan keuangan organisasi nirlaba ini yaitu untuk menyajikan informasi yang tentunya diperlukan untuk calon penyedia sumber daya pada khususnya dan juga calon pemakai dari laporan keuangan tersebut. Nah, itu serta pemakai dan juga pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan yang rasional terkait dengan alokasi dari sumber daya organisasi tersebut, organisasi nirlaba tersebut seperti itu. Nah, itu untuk tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan juga calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non bisnis serta untuk meningkatkan pemberi layanan tersebut seperti itu. Nah, itu untuk tujuan nomor 2. Kemudian tujuan nomor 3 yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan juga calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non bisnis terutama atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Nah, kemudian itu tadi nomor 3. Jadi yang selanjutnya nomor 4 untuk memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, kemudian data kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan daripada sumber daya tersebut. Seperti itu. Nah, itu tujuan yang keempat. Kemudian selanjutnya yang kelima, tujuan dari laporan keuangan yang kelima yaitu memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode, kemudian pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan kondisi sumber kekayaan bersih organisasi non bisnis serta informasi mengenai usaha dan juga hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai dari suatu kinerja seperti itu. Nah, itu untuk kelima. Kemudian yang keenam. Nah, itu tadi tujuan yang kelima. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari laporan keuangan yang keenam. Nah, memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan juga membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan juga mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuidasi. Jadi likuidasi dari organisasi tersebut seperti itu. Nah, itu yang keenam. Kemudian selanjutnya tujuan dari laporan keuangan yang ketujuh yaitu memberikan penjelasan dan juga interpretasi untuk membantu pemakai memahami informasi tentang keuangan yang diberikan seperti itu. Jadi tentang informasi tentang keuangan yang terdapat di laporan keuangan tersebut. Nah, jadi itu tujuan dari laporan keuangan yang ketujuh. 2 hours later. Oke guys, jadi sekarang kita bakal lanjut ke bagian jenis-jenis organisasi nirlaba, termasuk juga dengan bagaimana pelaporan keuangan di dalamnya seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis organisasi nirlaba kita mulai dari yang pertama yaitu organisasi zakat. Organisasi zakat adalah salah satu organisasi nirlaba. Cukup banyak organisasi zakat yang bermunculan di Indonesia. Persoalan yang cukup mendasar adalah bagaimana agar organisasi zakat dapat diaudit dengan benar sehingga akuntabilitas dan transparansinya dapat terjamin seperti itu. Nah, itu
Itu penjelasan terkait dengan organisasi zakat. Pedoman akuntansi zakat mengacu pada standar yang ditetapkan oleh IAI yang tertuang dalam standar akuntansi keuangan. Nah, kemudian untuk menyiasati persoalan di atas, organisasi zakat dapat menggunakan standar akuntansi untuk nirlaba, yaitu Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Nah, berdasarkan PSAK 45, jadi yang ditetapkan sejak 1 Januari 2000, maka organisasi zakat harus membuat laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan juga persyaratan atas laporan keuangan. Oke, jadi itu tadi tentang organisasi zakat. Kemudian kita akan lanjut ke organisasi nirlaba yang kedua, yaitu universitas atau perguruan tinggi, seperti itu. Nah, jadi perguruan tinggi juga salah satu organisasi nirlaba. Pengelolaan dana universitas tersebut dilakukan oleh rektor, yang selanjutnya diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh yayasan atau universitas tersebut. Kemudian, sistem pelaporan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban suatu universitas yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi sistem akuntansi suatu perguruan tinggi. Nah, kemudian bagaimana sih karakteristik dari pengelolaan keuangan di suatu universitas? Seluruh keuangan yang dikelola universitas pada hakikatnya adalah milik dari yayasan. Keuangan universitas bersumber pada yang pertama, yaitu uang penyelenggara pendidikan dan uang sumbangan pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua, usaha-usaha lain yang sah yang terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, subsidi pemerintah, sumbangan, dan juga bantuan-bantuan lain, dan juga baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat. Kemudian yang keempat, yaitu hasil usaha dari yayasan. Nah, jadi itu 4 karakteristik daripada pengelolaan keuangan di suatu universitas. Nah, kemudian selanjutnya acuan dari pembuatan laporan keuangan terkait dengan laporan keuangan universitas. Nah, yang pertama dari laporan posisi keuangan. Nah, dari laporan posisi keuangan sebenarnya sama saja dengan sistem seperti lainnya, seperti itu sistem normal yang dipakai di sini, yang dimana di sisi kirinya yaitu aktiva atau harta yang disusun berdasarkan dari tingkat liquidnya. Jadi mulai dari yang paling liquid, yang paling liquid atau yang paling gampang, bisa dibilang di sini yang paling cair, seperti itu, bisa yang paling gampang keluar masuk, paling gampang berkurang, paling gampang bertambah, yang paling liquid sampai dengan yang tidak liquid atau bisa dibilang di sini aset tetap, seperti itu. Jadi itu disusunnya di bagian kiri. Jadi aktiva atau kekayaan disusun bagian kiri, kemudian di bagian kanan itu pasifa atau bisa dibilang hutang atau kewajiban. Nah, hutang ini disusun berdasarkan dari jatuh temponya, dari yang paling cepat ke yang paling lama. Seperti itu. Itu sih itu biasanya dari laporan keuangan dari di universitas ini, seperti itu. Nah, oke guys, jadi yang pertama jadi selanjutnya yaitu laporan aktivitas, yang dimana semua jenis penerimaan dari universitas itu dicatat di sini, dan di bagian penerimaan dan juga seluruh jenis pengeluaran dicatat di sini, baik dari non akademik maupun dari akademik, seperti itu. Nah, kemudian ada laporan arus kas. Nah, di laporan arus kas ini dicatat ya semuanya terkait dengan kas masuk ataupun kas keluar. Jadi laporan arus kas ini dicatat semuanya. Kemudian yang terakhir adalah CALK atau catatan atas laporan keuangan, yang dimana menyajikan tambahan informasi ataupun penjelasan terkait dengan informasi-informasi yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu yang memerlukan informasi tersebut. Jadi di CALK ini fungsinya untuk sebagai tambahan informasi bagi para pengguna informasinya, seperti itu. Oke guys, jadi sekarang kita bakal lanjut ke bagian akuntansi pemerintahan. Nah, akuntansi pemerintahan atau sering disebut dengan akuntansi sektor publik atau ASP adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik, seperti itu. Jadi itu fungsi sekaligus pengertian dari akuntansi sektor publik. Menurut Nordiawan, organisasi sektor publik menjadi berbeda dan unik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial.
Kemudian yang kedua, dimiliki secara kolektif oleh publik. Kemudian yang ketiga, kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. Nah, kemudian yang terakhir, keempat, yaitu keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi, jadi didasarkan pada konsensus seperti itu. 2 hours later. Setelah akuntansi pemerintahan, kita akan beralih ke yayasan. Nah, yayasan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan juga kemanusiaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik laporan keuangan yayasan. Nah, karakteristik laporan keuangan yayasan yang pertama yaitu sumber daya yayasan berasal dari para penyumbang. Kemudian yang kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan untuk memperoleh laba. Kemudian yang terakhir, tidak ada kepemilikan dalam arti bahwa kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali seperti itu. Nah baik, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang transaksi kas nirlaba dan juga perlakuan akuntansinya. Pada organisasi nirlaba terdapat transaksi penerimaan sumbangan yang jarang atau bahkan tidak ada dalam entitas bisnis. Nah, tahapan operasi pada organisasi nirlaba dimulai dari penerimaan dana dari penyumbang dan juga diakhiri dengan pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. Nah, berbeda dengan entitas bisnis yang memiliki pola lebih menyerupai siklus atau perputaran bentuk uang. Nah, oke, jadi itu tadi penerapan akuntansi yang pertama yaitu di perusahaan nirlaba. Jadi sangat kompleks sekali, dan juga di nirlaba ini fungsi akuntansinya memang agak spesial atau agak mengkhusus gitu karena berbeda dengan perusahaan entitas bisnis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang entitas bisnis. Nah, di entitas bisnis itu ada 3 perusahaan, perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Nah, di ketiga perusahaan ini sebenarnya fungsi akuntansi hampir sama karena tujuan dari entitas bisnis yaitu cuma satu, mencari laba. Jadi mencari laba di sini. Nah, sehingga untuk yang pertama di perusahaan dagang, fungsi akuntansi tentu sudah sangat jelas sekali karena di sana kita di sana melakukan fungsinya ada penggolongan, kemudian juga ada pengiktisaran sampai dengan penyajian. Seperti itu. Nah, fungsi akuntansi di perusahaan dagang itu sangat terlihat. Kenapa? Karena akuntansi tentunya membahas tentang bagaimana transaksi, terutama di transaksi keuangan. Transaksi keuangan, sehingga ilmu akuntansi sangat diperlukan. Seperti itu. Nah, di perusahaan dagang itu ada meliputi kegiatannya dari pembelian atau misalnya dari awal dari pembelian barang ke pemasok hingga nanti penjualan ke konsumen. Jadi di sana ada penerimaan kas, pasti penerimaan kas dari penjualan, kemudian juga ada pengeluaran kas karena ada aktivitas pembelian. Kemudian juga di perusahaan dagang itu kita mencari keuntungan, yang dimana keuntungan itu tentu perlu laporan laba rugi. Nah, di sini fungsi akuntansi juga sangat berjalan sekali, dan tanpa akuntansi sebenarnya itu semua tidak bisa tertata dengan baik, tidak bisa tertata dengan rapi, sehingga fungsi akuntansi di perusahaan dagang itu sangat kompleks sekali seperti itu. Dan juga perlunya ada bukti-bukti transaksi, terus bukti-bukti pengeluaran juga. Jadi segala jenis bukti transaksi itu sangat diperlukan untuk menunjang lazim dan tidaknya laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dagang tersebut. Dan juga perusahaan dagang yang besar atau bisa di sini yang fungsinya ingin menarik investor tentunya harus menyediakan laporan keuangan yang sesuai dengan standar PSAK di sini, sehingga itu perlunya ilmu akuntansi di sana, sehingga investor bisa masuk dan perusahaan kita atau perusahaan dagang tersebut bisa berkembang lagi. Jadi sudah sangat jelas ya fungsi akuntansi di perusahaan dagang. Nah, kemudian sama halnya juga di perusahaan jasa, hanya saja kalau di perusahaan jasa tidak ada kegiatan membeli barang ke pemasok. Jadi perusahaan jasa itu tidak ada penjualan juga. Yang ada di sini di perusahaan jasa itu yaitu penjualan jasa. Jadi tidak jauh berbeda dengan perusahaan dagang penerapan akuntansinya. Jadi penerapan akuntansinya sama, hampir sama, dan bisa dibilang sama di sini penerapan akuntansinya,
sehingga antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu tidak terlalu jauh berbeda seperti itu, baik dari biaya ataupun dari kegiatan atau pencatatan lainnya seperti itu. Nah, perusahaan jasa, perusahaan dagang sudah. Nah, terakhir kita akan lanjut ke perusahaan manufaktur. Jadi setelah perusahaan dagang dan perusahaan jasa, kita akan membahas tentang perusahaan manufaktur. Dari perusahaan manufaktur ini jika dibandingkan dengan perusahaan dagang jauh lebih kompleks karena kegiatannya itu dari awal barang mentah hingga barang jadi, kemudian bagaimana barang tersebut dijual seperti itu. Nah, jadi karena kekompleksannya tersebut, perusahaan manufaktur ini biasanya fokusnya itu pada 3 hal, yaitu pada persediaan, kemudian juga pada biaya pabrikasi, dan terakhir daripada biaya produksi. Nah, di biaya pabrikasi ini di sana ada biaya tenaga kerja, kemudian di sana juga ada biaya overhead, biaya bahan baku. Nah, jadi ada sangat banyak sekali dan sangat kompleks sekali dari perusahaan manufaktur ini jika dibandingkan dengan perusahaan dagang seperti itu, karena prosesnya pun sangat kompleks. Nah, disinilah pentingnya fungsi akuntansi di perusahaan manufaktur, karena semua jenis pendataan, baik dari bahan baku, kemudian dari dari tenaga kerja, biaya tenaga kerja, dari biaya bahan baku, kemudian biaya overhead, semuanya itu memerlukan proses akuntansi yang tepat dan tentunya juga untuk menunjang bagaimana proses perusahaan tersebut, karena yang namanya perusahaan manufaktur tetap juga namanya entitas bisnis, sehingga memerlukan atau bertujuan untuk mencari laba nanti pada akhirnya seperti itu. Nah, kesimpulannya, setiap entitas sangat penting mengetahui terkait dengan jenis organisasi dan juga dengan standar akuntansi yang sesuai dengan organisasi tersebut. Kemudian, dengan standar akuntansi yang tepat dan juga dengan perlakuan akuntansi yang tepat pada organisasi tersebut akan sangat membantu dalam organisasi itu dalam mencapai tujuan organisasinya. Nah, jadi perlu diperhatikan pada setiap perusahaan, pada setiap organisasi agar memperhatikan jenis organisasinya sehingga bisa menyesuaikan dengan standar akuntansi yang akan dipakai nanti untuk kedepannya, terutama dalam penyajian laporan keuangan. Nah, sekian dari penjelasan saya, Ibu Heri Hermawan. Apabila teman-teman atau rekan-rekan memiliki pendapat lain tentang penerapan akuntansi, bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih.